Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini saya akan membahas atau meresensi lah satu kitab yang cukup luas pembahasannya ya mengenai sejarah Hadramut yang bernama Al-Istizadah min Akhbari As-Sadah. Kitab ini adalah salah satu karya dari salah satu Habib yang bernama Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Beliau adalah seorang dokter dan spesialisnya itu adalah dokter mata. Bahkan beliau memiliki beberapa karya yang dalam ilmu kedokteran yang diantaranya adalah Mausu'atu Tafsirah fi Ilmil Basar dalam ilmu kedokteran khususnya mata ya. Di mana beliau ini dilahirkan di kota Seun di Hadramut, Yaman, dan wafatnya itu pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 18 Agustus tahun 2018. Jadi belum lama ya beliau itu meninggal. Kemudian ada beberapa karya yang beliau tulis, di mana di antara karyanya itu adalah tadi ya yang pertama yang disebutkan yaitu Mausu'atu Tafsirah fi Ilmil Basar, kemudian Al-Adasatul Lasiqah Al-Muqaddimah li Ulumil Basar At-Tadbiqiyah, kemudian Al-Hawal wa Amrad Uyunil Atfal, Amradul Kornea, Muqaddimatul Ain, kemudian Muzakirati wa Mukhtarati, dan kitab ini membahas tentang sejarah dari ayah beliau yaitu Habib Muhsin bin Ali As-Segaf. Kemudian salah satu karyanya lagi Al-Istizadah min Akhbari Sadah, dan temanya itu mengenai sejarah dari Sadah Bani Alawi di dunia. Beliau meninggal pada hari Sabtu tanggal 28 Dzulhijjah 1439 di kota Jeddah. Beliau dimakamkan di Madinah Munawwarah di kota Baqi. Jadi beliau ini Habib Ali bin Muhsin As-Segaf adalah seorang dokter ya. Hanya saja di dalam kitab Al-Istizadah ini saya rasa sangat lengkap membahas tentang sejarah-sejarah di Hadramut ya, khususnya dari kalangan Bani Alawi, dan kalau kita melihat isinya itu sangat-sangat bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua mengenai sejarah. Boleh kita buka, dan kitab ini ya mencakup, jadi kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah itu ada 1700 halaman dalam 2 jilid ya, dalam 2 jilid. Saya sarankan kepada sahabat-sahabat jika tertarik mengenai jika ada sahabat-sahabat yang tertarik untuk membaca satu kitab tentang sejarah Hadramut, maka kitab ini bisa menjadi salah satu rujukan untuk sejarah Hadramut itu sendiri. Nah, kemudian sedikit mari kita baca bagaimana muqaddimah atau pendahuluan dari kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah. Jadi sejarahnya bahwa kitab Al-Istizadah ini ditulis 2 kali oleh penulisnya. Dimana yang pertama selesai pada tahun 1429 Hijriah ya. Kemudian 2 tahun setelah itu barulah dicetak lagi, kemudian dimurojaah, kemudian ditambahkan informasi-informasi atau data-datanya. Kemudian selesai pada akhir dari Jumadal Akhirah tahun 1430 ya, kurang lebih berapa itu, 14 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu ya. Jadi kitab ini membahas secara khusus mengenai sejarah Hadramut, atau secara khususnya itu adalah sejarah dari Bani Alawi di alam semesta, ya artinya di dunia gitu ya, baik yang ada di Hadramut itu sendiri atau yang berhijrah ke daerah-daerah yang lain, misalnya seperti di Afrika, kemudian Jeddah, kemudian India, kemudian Indonesia. Hal itu dijelaskan secara detail oleh penulis kitab ini ya, silahkan Anda simak sendiri. Nah, saya ingin menyebutkan sebuah sampel dari kitab ini, yaitu mengenai ini pasal yang keberapa nih, 110, dengan judul Al-Alawiyun wal Muwalladah, yaitu para Bani Alawi dan peranakan-peranakan Bani Alawi. Ya, artinya di dalam pasal ini penulis akan membahas bagaimana perbedaan antara orang-orang atau Bani Alawi yang hidup di Hadramut dan juga di luar Hadramut. Nah, mari kita simak. Dimana dalam halaman 1403 beliau menuliskan katabal Mustasyrik Al-Hulandi Vandenberg bahsan muwassa'an anil hadarimah fi Indonesia. Seorang orientalis Belanda yang bernama Vandenberg itu menuliskan
penelitian yang luas tentang Hadramut di Indonesia. Nah, sebelum ke sana, karena di sini penulis mengutip dari penelitian dari Vandenberg ya, mari kita simak siapa sih Vandenberg. Lantaran seringkali kita mendengar ya mengenai Vandenberg, sementara kita ini tidak tahu bagaimana asal-usul atau kepribadian dari Vandenberg itu sendiri. Jadi Vandenberg, LWC itu, Lodewijk Willem Christian Vandenberg, atau lebih dikenal dengan Vandenberg, adalah seorang orientalis asal Belanda. Pada zaman kolonial Hindia Belanda yang terkenal dengan tulisan hasil penelitiannya mengenai keturunan Arab Indonesia. Nah, ini adalah Vandenberg ya, jadi seorang sejarawan yang oleh orang Indonesia sendiri dan juga sejarawan-sejarawan asing ya, ketika para sejarawan itu ingin mengutip sejarah mengenai Yaman, mengenai Hadramut atau Indonesia, itu mengacunya kepada tulisan yang ditulis atau penelitian yang dilakukan oleh Vandenberg itu sendiri. Di mana Vandenberg itu lahir pada tahun 1845 dan meninggal pada tahun 1927, cukup panjang juga umur beliau ya. Nah, Vandenberg ini lahir di Haarlem di Belanda pada tahun 1845. Jadi jauh sebelum kedatangan namanya Seno Christian Snokrogronya itu ya. Di mana beliau ini memiliki sebuah penelitian yang berjudul Le Hadramut et les Coloniales. Itu artinya adalah Hadramut dan pemukiman Arab di Kepulauan Hindia. Jadi yang beliau teliti itu adalah bagaimana Hadramut dan bagaimana pemukiman orang Arab di Kepulauan Hindia atau Indonesia ya. Jadi beliau itu sangat mengenal bagaimana karakter-karakter, bagaimana sifat-sifat, latar belakang, tradisi yang dimiliki oleh orang-orang Hadramut secara khusus. Dan beberapa kali beliau itu diskusi dan bertukar pikiran ya dengan Snokrogronya, dan itu bisa dilihat di biografinya. Dan Vandenberg itu meninggal pada tahun 1927. Nah, kembali kepada materi, bahwa Vandenberg itu menuliskan satu kajian yang luas tentang orang-orang Hadramut di Indonesia secara umum ini ya, tidak menyebutkan kelompok atau kaum tertentu. Wadzakara fugdana al-muwallada li mu'dhami sifatil arabiyyah al-mawjudah fi huwiyyati ajdadihim. Di mana beliau menyebutkan bahwa muwalladah atau tadi peranakan Hadramut itu kehilangan mayoritas sifat-sifat Arab yang diwariskan dari para leluhur-leluhur mereka. Lantaran mereka, dan juga Vandenberg itu menyebutkan bagaimana penyatuan sifat dari muwalladah atau para peranakan itu di lingkungan lokal. Ya, birogmil awamil allati akharat hadil indimaj, ya meskipun ada beberapa hal atau sebab ya yang membuat penyatuan ini gagal. Seperti apa? Satu, pembahasan rafdul alawiyin, tazwija banatihim minas sukkanil mahalliyin, wa rafdihim ahyanan tazwija auladihim minan nisa'il mahalliyat, wa kadzalika siyasatus sultat al-Hulandiyah allati sa'at ila azli al-unsuril arabi an baqiyati as-sukkan. Meskipun ya ada hal-hal yang mencegah penyatuan atau akulturasi ya masyarakat, seperti Alawiyin ini atau Ba'alawi ini menolak menikahkan anak putri-putri mereka dari penduduk lokal atau pribumi, dan mereka juga menolak menikahkan anak-anak atau putra-putra mereka kepada perempuan-perempuan pribumi. Nah, dan begitulah siasat dari pemerintahan Belanda yang memang berupaya untuk mencabut unsur kearapan dari penduduk secara umum. Illa anna siyasatal alawiyyin hadhihi addat ila wujudi a'dadin kabiratin min banatihim al-awanis. Hanya saja siasat tadi ya artinya biasa, hal yang seringkali diangkat dari kalangan mereka ini adalah kafaah gitu ya dalam pernikahan. Ini memang menjadi sebuah perdebatan yang cukup seru di awal-awal abad ke-20, yaitu di awal-awal tahun 1900-an. Di awal-awal 1900-an di situ terdapat perdebatan yang cukup panas antara Rabithah Alawiyah dengan Irsyadiyin, dan nanti juga akan dibahas ya di dalam kitab ini. Justru dengan adanya menggunakan satu konsep kafaah, itu justru efeknya adalah banyak dari putri-putri dari golongan Alawiyin ini menjadi
perawan tua, awanis, perawan tua. Bahkan wakanu lihada yatarassaduna alqadimina min Hadramut litazwiji banatihim. Dan mereka mengincar atau menunggu-nunggu orang-orang yang datang dari Hadramut untuk menikahkan para pendatang itu kepada putri-putri mereka. Ini membahas tentang muallat ya. Kemudian ini berarti adalah salah satu sampel yang disebutkan oleh Vandenberg tentang bagaimana latar belakang atau tradisi lah yang berjalan, yang berlaku di kalangan mualladin Hadramut. Dan di situ memang ada beberapa unsur-unsur ya, bahwa golongan tersebut itu tidak bisa mengakulturasi dengan masyarakat. Ya. Kemudian juga dari sisi lain, contoh itu berarti contoh yang pertama, sehingga dalam hal kafaah nasab itu ya, dalam hal perkawinan itu menjadi sebuah problematika, sehingga efeknya adalah banyak dari perawan-perawan tua yang tidak menikah, bahkan yang meninggal sampai tidak memiliki suami lantaran konsep kafaah yang mereka gunakan. Itu untuk contoh pertama. Nah, kemudian ini nih yang saya rasa lebih penting ini. Wa qad ikhtalafal muwalladatu an abaihim fil akhlaqi was sifat. Nah, kemudian dari sisi akhlak dan sifat, muwalladah atau para peranakan ini itu berbeda, bertentangan. Bertentangan dengan akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang dimiliki oleh leluhur-leluhur mereka. Wa yubayyinul mustashrik al-Hulandi, Vandenberg, al-farqa bain al-hadarim wal muwalladin di Indonesia. Bahkan Vandenberg itu tadi orientalis Belanda itu menjelaskan perbedaan antara orang-orang Hadramut dan orang-orang yang peranakan Hadramut yang ada di Indonesia. Bahkan di situ beliau mengatakan, Vandenberg mengatakan awaluma yulfitul intibah haladal hadarim nasyatuhum wa hayawiyatuhum. Di mana pertama kali hal yang menarik perhatian ya di sisi orang-orang Hadramut itu adalah nasyat, kesemangatan mereka, wa hayawiyatuhum, dan jiwa yang hidup yang mereka miliki. Nah, walakin minal mu'safi anna hadhil mazaya takhtafi bi sur'atin fi abnaihim. Hanya saja sangat disayangkan bahwa kelebihan tersebut, yaitu kesemangatan dan jiwa yang hidup itu takhtafi bi sur'ah, itu cepat hilang atau hilang secara cepat di kalangan putra-putra mereka atau anak-anak mereka, alladzina tajiduhum ba'da ba'sarati wadayai sarawatil aba. Kelebihan-kelebihan tersebut sangat cepat hilang di kalangan putra-putra mereka yang engkau dapat menemukan mereka setelah lenyapnya kekayaan-kekayaan leluhur yang mereka hidup. Ya isyuna fil ghalib sarawatil aba. Titik. Ya isyuna fil ghalib hayat faqrin wa faqatin khaliyatin minal azimati wal qudrati ala isti'adati marakiz abaihim. Di mana mereka itu dalam kehidupannya itu dijalani dengan kehidupan yang fakir, yang kosong dari azimah, sebuah prinsip, wal qudrah, dan di situ tidak ada kemampuan untuk mengembalikan pusat-pusat atau kebanggaan-kebanggaan dari leluhur mereka. Nah, berarti artinya di sini perbandingan ya antara leluhur mereka dengan mereka ini itu terdapat perbedaan yang signifikan. Walihada yabdu anna sum'atal muwalladin kanat fi nihayatil qarni tasi asyar adna min sum'atil Arab al-muwalladina fi Hadramut. Sehingga lantaran hal ini tadi perbedaan antara orang Arab yang asli dengan orang Arab keturunan itu terdapat perbedaan bahwa reputasi dari orang-orang yang peranakan Arab di penghujung abad ke-19 Masehi itu lebih rendah daripada reputasi yang dimiliki oleh orang Arab asli yang memang lahir di Hadramut. Apa itu? Waqala inna rijala al-a'mal yufaddiluna al-hadarim al-mauludin fi Hadramut ala ghairihim lil amal ladaihim. Di mana para pengusaha-pengusaha itu lebih mendahulukan orang-orang Hadramut yang dilahirkan di Hadramut daripada selain mereka, daripada orang-orang Hadramut yang dilahirkan di selain Hadramut. La siyama fil wadhaif allati tatatallabu ashkhasan mawthuqan fihim. Terlebih lagi dalam pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ya jiwa-jiwa yang bisa dipercaya. Nah, sehingga kalau membicarakan tentang ini atau ketika kita ingin menafsiri hal ini bahwa dalam pekerjaan yang bisa dipercaya itu mereka, artinya orang Belanda itu lebih percaya kepada orang Arab yang asli daripada peranakan atau keturunan.
Amma binisbati lil muwalladin, adapun eh, peranakan atau keturunan yang lahir di Indonesia, fala yatimu qabuluhum, mereka itu tidak diterima illa fil wadha'i fid dunya, kecuali dalam tugas-tugas yang ringan, wa bi ajrin aqal, dan dengan upah yang lebih sedikit, minal Arab al-wafidina min Hadramut, daripada orang Arab yang memang datang dari Hadramut. Nah, walahid, dan perhatikanlah, anna tadahwura al-khuluqiyah fil muwalladina yusbihu hadan, bahwasanya kemerosotan akhlak di kalangan peranakan-peranakan Hadramut itu menjadi runcing. Tidak akan abu nafsuhu muwallad, dan ketika memang bapaknya sendiri adalah seorang muwallad, seorang peranakan. Walam yastati irsal ibnihi ila syibhi al-jaziratil arabiyah, dan bapaknya ini, ayahnya ini tidak mampu untuk mengirim anaknya ke jazirah Arab. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan ya, bahwasanya apa yang dituliskan oleh Van den Berg dalam permasalahan ini, dalam sampel isi dari kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Jadi memang ada perbedaan yang signifikan antara orang Arab yang asli dengan Arab keturunan. Khususnya soal akhlak ya. Dimana kalau kita ini, atau tadi dalam redaksi tadi, bahwa dari sisi akhlak memang terjadi penurunan yang drastis. Bahkan penurunan akhlak ini sangat-sangat runcing, sangat-sangat memprihatinkan. Nah ini adalah, sehingga bisa jadi misalnya ketika kita itu mendapati oknum-oknum dari para da'i, dari golongan Ba'alawi, jangan-jangan itulah yang dimaksud di dalam redaksi dari penulisan kitab ini. Ya, artinya tentu kita memiliki husnudon ya kepada penulis kitab ini, yaitu Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, bahwa beliau itu memiliki harapan agar keluarga besarnya itu memiliki jiwa yang baik, memiliki ilmu yang tinggi, memiliki akhlak yang mulia, terutama ketika berinteraksi dengan sesama. Walhasil inilah yang dituliskan sebagai sampel dari pengutipan yang disampaikan atau yang dikutip dari orientalis Belanda, yaitu Van den Berg. Nah, itu adalah sekilas mengenai kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, itu karya dari Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Dan sekali lagi, saya hanya membacakan isi kitab. Nah, adapun kritik ataupun komentar, nah itu silahkan dikembalikan kepada para netizen. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita bisa mengambil faedah dan pelajaran dari apa yang kita bahas, kita kaji barusan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.